Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nana Budaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 9 ingin mendemonstrasikan aplikasi yang sudah kami buat, yaitu aplikasi model Neuron, Matplotlib. Jadi, sebelumnya kami memperkenalkan diri dulu. Kami dari 6 anggota diantaranya, ada Iqbal dan Islam di bagian programming, ada Kevin di bagian editing video, ada Dino, Ibnu Laksono, dan Fajar Sidik di bagian presentasi. Uh, Model neuron atau McLeod-Bridge adalah model jaringan saraf tiruan pertama yang diperkenalkan pada tahun 1943 oleh Warren McLeod, seorang ahli saraf, dan Walter Pitts, seorang ahli logika. Model ini terinspirasi oleh cara kerja neuron di otak manusia. Input model neuron menerima input dari beberapa sumber yang direpresentasikan oleh variabel X1, X2, titik-titik, XN. Setiap input memiliki bobot W1, W2, titik-titik, sampai ke WN yang terkait dengannya. Penjumlahan bobot dari setiap input dikalikan dengan nilai inputnya masing-masing dan hasilnya dijumlahkan. Penjumlahan ini dipresentasikan oleh variabel net. Fungsi aktivasi. Nilai net kemudian diproses oleh fungsi aktivasi untuk menghasilkan output neuron. Fungsi aktivasi yang paling umum digunakan dalam model McLeod-Spitz adalah fungsi step biner yang menghasilkan output 1 jika net lebih besar dari atau sama dengan ambang batas, dan 0 jika net lebih kecil dari theta. Output neuron direpresentasikan oleh variabel Y. Kelebihan dan kekurangan model neuron McLeod-Spitz. Pertama, kelebihannya adalah model yang sederhana dan masih dipahami. Dua, mampu mewakili fungsional logika dasar seperti AND, OR, dan NOT. Menjadi dasar bagi pengembang model jaringan saraf tiruan yang lebih kompleks. Kekurangannya, model yang hanya memiliki dua output, 0 dan 1, sulit untuk mewakili fungsi yang lebih kompleks, tidak dapat menangani data yang continue, menentukan bobot dan threshold dilakukan secara manual, bukan melalui proses training. Meskipun memiliki beberapa kekurangan, model neuron McLeod-Spitz merupakan tonggak sejarah penting dalam pengembangan jaringan saraf tiruan. Model ini telah membuka jalan bagi pengembang model yang lebih canggih dan telah digunakan dalam berbagai aplikasi seperti penggunaan pola, klarifikasi data, dan pemrosesan bahasa alami. Next, kita lanjut ke bagian Mas Ibnu. Langsung saja kita lakukan demo aplikasinya. Ya, pertama kita buka XAMPP control panel, aktifkan Apache dan MySQL. Di sini kita menggunakan versi 3.3.0. Lalu kita buka PHP MyAdmin melalui browser dengan mengetik localhost PHP MyAdmin. Semua ini dilakukan untuk menghubungkan ke database MySQL. Yang pertama, kita akan melakukan pelatihan untuk fungsi logika AND. Untuk pertama, kita input nilai 1 di X1, nilai 1 di X2, dan nilai 1 di T. Lalu, nilai 1 di X1, nilai 0 di X2, nilai 0 di T. Lalu, nilai 0 di X1, nilai 1 di X2, nilai 0 di T. Lalu nilai 0 di X1, nilai 0 di X2, nilai 0 di T.
Lalu kita input juga nilai 1 di W1 dan W2. Lalu nilai 2 di threshold. Kemudian kita lakukan proses pelatihan hanya dengan mengklik tombol train. Kita bisa langsung mengetahui apakah jaringan berhasil memahami target atau jaringan gagal memahami target. Ternyata output simpulannya jaringan memahami target. Kemudian kita klik tombol save. Setelah berhasil tersimpan ke database, kita bisa lihat hasil net di tabel pertama training. Kita bisa lihat hasil net di tabel bernama training dalam database MCP. Di nilai net di baris pertama itu lebih besar sama dengan threshold-nya. Yang kedua, nilai di net 2 sebesar kurang dari threshold-nya. Nilai ketiga di baris ketiga kurang dari threshold-nya. Dan nilai di keempat di baris keempat kurang dari threshold-nya. Ternyata nilai Y-nya sama dengan nilai T yang sudah diinput di awal. Sehingga output simpulannya menjadi jaringan memahami target. Yang kedua, kita akan melakukan pelatihan untuk fungsi logika OR. Kit pertama, kita input nilai 1 di X1, nilai 1 di X2, nilai 1 di T. Lanjut. Lalu nilai 1 di X1, nilai 0 di X2, nilai 1 di T. Lalu nilai 0 di X1, nilai 1 di X1, nilai 1 di T. Lalu nilai 0 di X1, nilai 0 di X2, nilai 0 di T. Kita input juga di nilai 1 di W1 dan W2. Lalu nilai 1 di threshold-nya dibaca threshold. Kemudian kita lakukan proses pelatihan. Ternyata output simpulannya jaringan memahami target. Kemudian klik tombol save. Setelah berhasil tersimpan ke database, kita bisa lihat hasil netnya. Yang nilai net di baris pertama lebih besar sama dengan threshold-nya, yaitu 1 yang sudah diinput di awal. Nilai net di baris kedua lebih besar sama dengan threshold-nya. Dan nilai ketiga di baris ketiga lebih besar sama dengan threshold-nya. Dan nilai di baris keempat kurang dari threshold-nya. Ternyata nilai Y-nya sama dengan nilai T yang sudah diinput di awal, sehingga output simpulannya menjadi jaringan memahami target. Kita input nilai 1 di X1, lalu nilai 1 di X2, lalu nilai 0 di T. Kemudian lalu nilai 1 di X1, nilai 0 di X2, dan nilai 1 di T. Kemudian lalu nilai 0 di X1, nilai 1 di X2, dan nilai 1 di T. Kemudian yang terakhir lalu nilai 0 di X1, nilai 0 di X2, dan nilai 0 di T. Kita input juga nilai 1 di W1 dan W2. Lalu nilai 1 di threshold. Kemudian kita lakukan proses pelatihan. Ternyata outputnya simpulan jaringan gagal memahami target. Kemudian kita klik tombol save. Setelah berhasil tersimpan ke database, kita bisa lihat hasil netnya. Oke, untuk net di baris 1, nilai net lebih besar atau sama dengan dari threshold, yaitu 1. Untuk di baris nomor 2, net lebih besar atau sama dengan dari nilai threshold, yaitu 1. Dan di baris nomor 3, net lebih besar atau sama dengan dari threshold, yaitu 1. Dan di baris terakhir, baris keempat, net kurang dari threshold, yaitu 1.
Ternyata nilai Y-nya tidak sama dengan nilai T, sehingga output simpulannya menjadi gagal memahami target. Oke, yang keempat, kita akan melakukan pelatihan untuk fungsi logika NaN. Oke, kita input nilai 1 di X1, nilai 1 di X2, lalu nilai 0 di T. Kemudian, lalu nilai 1 di X1, nilai 0 di X2, dan nilai 1 di T. Kemudian, nilai 0 di X1, nilai 1 di X2, dan nilai 1 di T. Dan yang terakhir, nilai 0 di X1, nilai 0 di X2, dan nilai 1 di T. Kita input juga nilai 1 di W1 dan W2. Lalu nilai 1 di threshold. Kemudian kita lakukan proses pelatihan. Ternyata output simpulannya menggambarkan jaringan gagal memahami target. Lalu kemudian kita klik tombol save. Setelah berhasil tersimpan di database, kita bisa lihat hasil netnya. Untuk nilai net di baris ke-1, itu lebih besar atau sama dengan dari nilai threshold, yaitu 1. Untuk baris kedua, lebih besar atau sama dengan dari threshold, yaitu 1. Untuk baris ketiga, itu lebih besar atau sama dengan dari threshold, yaitu 1. Dan untuk baris keempat, itu kurang dari threshold, yaitu 1. Ternyata nilai Y-nya tidak sama dengan nilai T, sehingga output simpulannya menjadi jaringan gagal memahami target. 5, kita akan melakukan pelatihan untuk fungsi logika NOR. Kita input nilai 1 di X1, nilai 1 di X2, nilai 0 di T. Lalu nilai 1 di X1, nilai 0 di X2, nilai 0 di T. Lalu nilai 0 di X1, nilai 1 di X2, nilai 0 di T. Lalu nilai 0 di X1, nilai 0 di X2, nilai 1 di T. Kita input juga nilai 1 di W1 dan W2. Lalu nilai 1 di threshold. Kemudian kita lakukan proses pelatihan. Ternyata output simpulannya jaringan gagal memahami target. Oke. Kemudian kita klik tombol save. Setelah berhasil tersimpan ke database, kita bisa lihat hasil netnya. Nilai net di baris 1 lebih besar sama dengan threshold-nya, yaitu 1 yang sudah diinput di awal. Nilai net di baris 2 lebih besar sama dengan threshold-nya. Nilai net di baris 3 lebih besar sama dengan threshold-nya. Nilai net di baris 4 kurang dari threshold-nya. Ternyata nilai Y-nya tidak sama dengan nilai T. Yang sudah diinput di awal, sehingga output simpulannya menjadi jaringan gagal memahami target. Sekian presentasi demo aplikasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian yang kami lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.